Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan fi qanati Nopki Answara. Selamat datang lagi teman-teman semua di channel Nopki Answara Putra Perdana. Yeay. Hari ini podcast yang dadakan, yang tanpa ada perencanaan karena ada satu orang yang luar biasa. Aneh. Namanya Meigovic Suparta. Bener gak sih nama lu? Yoman. Oke, jadi dia ini adalah ahli bela diri. Bener gak? Dibilang ahli sih enggak ya. Cuma kalau sepukul dua pukul bisa lah. Bisa, pasti itu. Oke teman-teman semua, jadi kesempatan kali ini kita akan ngebahas apa kok? Nggak ada yang pengen dibahas kayaknya ya. Enggak ada emang. Nggak ada. Jadi kita bahas ya ala-ala aja ya. Gue mau nanya dong. Gue mau jawab tuh. Gue denger-denger job lu ini banyak katanya. Padahal lu sebenarnya santri gue bukan sih? Iya sebenarnya kayak. Aduh pakai. Sama kiai gua lu kan. Jadi kalau sama gue santai. Iya iya iya. Ibaratnya gue sama-sama pelajar sama dia, tapi ya tetap gantengan gue ya kan. Nah, Oke oke. lu ceritain dong. Oke. Sekarang lu itu sibuk apa? Dari nama dulu deh, kenalin dulu. Profil lu itu apa? Siapa sebenarnya? Lu tuh siapa? Orang pengen tahu lu siapa, coy. Pakai ala YouTube ini bukannya. Ya bebas. Yo, guys, ketemu lagi bareng gua di Nopki Answara Channel. Gue siapa? Gue lupa sebenarnya. Cuma ya gue Megovic Suparta, panggilan Igo, 23 tahun, masih jomblo. Mudah-mudahan pacar nggak lihat ya. Ya segitu aja dah biar pada kepo. Terus jalan hidup lu ini gimana kok? Lu katanya sibuk, gua denger-denger nih. Dia ini ngalahin job gua sebagai atasannya dia gitu loh. Ceramah di mana-mana ya kan. Mimpin pengajian, mimpin private, apa namanya, melatih bela diri juga. Nah, gimana gue? Coba ceritain dong. Dan supaya menjadi penyemangat kawan-kawan kita ini. Latar belakang lu itu seperti apa? Karena banyak orang memikirkan sesuatu, ingin berkarya sesuatu itu harus nungguin punya dulu. Benar. Nah, gue tahu kalau lu itu nggak seperti itu. Yang penting lu itu mau jalan dulu, berkarya dulu. Oke, teman-teman. Jadi kita dengar sama-sama penjelasannya seorang Meigovic Suparta yang mempunyai banyak keahlian di tengah banyak cobaan, tapi dia tetap banyak karyanya, banyak memberikan kontribusi khususnya untuk pondok kita tercinta ya, Ya. Nahdlatul Wathon, membawa selalu kemana-mana dengan nama Nahdlatul Wathon. Silakan Go. Aduh, bawa-bawa pondok lagi. Ya, jadi sebelumnya ya kayaknya kisahnya sama sih kayak santri-santri sebelumnya ya, kayak semua santri yang pernah ini. Bahkan bukan santri doang, semua pelajar kayaknya ngalamin kisah yang sama. Kita itu pas lulus pasti bingung mau ngapain. Betul. Lulus SMA bingung mau ngapain, sama kepikiran juga, aduh gue lulus ngapain ya gitu kan. Alhamdulillah karena mondoknya DNW bocahnya hiperaktif juga, adalah kesempatan untuk kuliah. Oke. Nah dari kuliah ini ya emang karena kita orangnya gampang bergaul juga kali ya. Betul. So asik aja gitu kalau ketemu orang Kak. Asik. Iya. Tapi kadang terlalu asik kan. Kadang kesel juga gua. Ketika kita lagi serius, lu malah bercanda. Tapi nggak apa-apa. Terus lanjut. Tapi itu bener bukan kali pertama juga orang kayak gitu, Pak. Iya, benar. Sering mereka yang serius jadi tersinggung karena dibercandain. Nah, karena emang susah serius orangnya. mm-mm. Nah, setelah dari situ tuh, dari kuliah ini banyak kenal sama orang. Dulu sebelumnya kan sempat kerja di salah satu perusahaan. Oke. Perusahaan apa namanya? Hotel ya, kalau nggak salah ya. Sebelum hotel. Oh, sebelum hotel lu pernah di perusahaan juga. Perusahaan printer.
Ada Oke. salah satu printer Di mana tuh? Daerah mana? daerah Jakarta Pusat. Oke. Nah, setelah itu lompat ke hotel. Nah, satu hal yang menarik dari hotel Mhm. ini hotel-hotel besar bintang 5, ya ntar kalau disebut namanya kita disuruh endorse lagi kan. Iya, benar. Heeh. Hotel bintang 5 yang menarik dari sini adalah cara gue masuk tes. Gimana tuh? Hotel bintang 5 rata-rata mereka masuk dengan tes bahasa Inggrisnya. Nah, Oke. sedangkan gue tuh di sini awam banget segitu soal bahasa Inggris. Ah. Satu-satunya bahasa Inggris yang bisa I love you. Terus? Nah, nah dari situ tiba-tiba lagi tes, ya banyaklah komat kamit gitu kan. Hmm. Dipanggil Megovic, maju. Oke, maju. Kamu sekolah di mana? Nahdlatul Wathon. Wah, Hmm. nyebut tuh Nahdlatul Wathon kan. Hmm. Nahdlatul Wathon itu yang waktu itu dipimpin TGB ya gitu kan katanya. Betul. Nah, nah iya Pak, bener. Oh, berarti bisa dong salawatnya gitu. Nah, dari Nahdlatul Wathon ini kan kita emang punya salawat khas gitu kan. Betul. Salawat Nahdlatain. Disuruh baca lah sama dia. Hmm. Suruh baca, kelar baca. Oh, oke, kamu lolos. Wah. Coba apa yang lu baca? Salawat Nahdlatain itu Oh, salat nadatain. Kirain kata doa pusakanya enggak. enggak panjang banget coy. Sekarang gue mau denger, coba bacain salat nadatain. Nadatain. Jadi supaya teman-teman tahu, kita ini santri Nadatul Wathon yang ada di Jakarta gue ya. Yo man. Eh ya kami mempunyai setiap malam Jumat itu di pondok kami di Jakarta itu ada pengajian Ah, khusus, yaitu pengajian hizib Nahdlatul Wathon. Nah, di sini kita hizib. ya. Salah satunya sholawat yang dikarang oleh pendiri Nahdlatul Wathon, yaitu Maulana Syekh Tuan Guru Muhammad Zainuddin Ibni Abdul Majid. Beliau menciptakan sholawat Nahdlatain. Nahdlatain. Coba bacain kok, biar teman-teman tahu. Aduh, agak minder juga suruh baca depan Ntar kayaknya. teksnya gue taruh di bawah ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira nahdatal watani wa nahdatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. Ya, gitu. Masya Allah. Jadi itu teman-teman, salawat Nahdlatain. Nah, begitu baca itu jebret. Ya, kamu lolos. Lolos langsung, Lolos langsung. tanpa ada syarat. Tanpa ada syarat, nggak pakai tes bahasa Inggris dulu, nggak pakai MTK, hitung-hitungan segala macam, nggak. Itu yang ngetes siapa? Manajernya kah? Supervisornya atau Supervisor kebetulan waktu itu. supervisor? Dia jamaah NW juga. Nggak ada kenal-kenalnya main we. Satu-satunya yang beliau kenal, oh yang punya TGB itu. Gitu. Oh, Masya Allah. Memang salah satu kelebihan dari cucu Maulana Syekh ya, Masya Tuan Guru Allah. Bajang. Ya, beliau Merinding. menjadi gubernur 2 periode di Lombok. Oke, terus selanjutnya perjalanan hidup lo setelah masuk nih di perusahaan printer. Nah, Bertahan berapa lama lo? oh di perusahaan printer itu. Ah, Kalau di perusahaan printer sekitar 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Kenapa sebentar? Karena waktu itu dapat peluang yang lebih besar ke hotel Ah, itu. oke, ke hotel. Di hotel langsung lah, karena kan waktu itu ada panggilan buat kuliah ini kan. Mm-mm. Karena di printer ini kita nggak bisa sambil kuliah, Oke, harus fokus. Nah, pindah ternyata dapat tawaran di hotel. oke. Sama nawarin situ lah, coba lah katanya. Ternyata alhamdulillah berkat salawat Nahdlatain tadi lolos, Mhm. bertahan di situ selama 1 tahun. Oke. Tahun berapa tuh? Belum lama, baru tahun 2018 kemarin. Lu Eh, lulus SMA tahun 2000 berapa? Lulus lulus pondok lulus SMA itu 2017. 2017. Nah, Langsung cari kerja tuh. iya, Masuk perusahaan printer, masuk perusahaan printer, langsung masuk ke 2 bulan 2 bulan lompat ke situ hotel. hotel. Oke. Nah, terus bertahan setahun. Iya, setahun. Nah, Ter dari situ hmm, tiba-tiba dapat panggilan dari guru kan. hmm.
kebetulan kita main ke pondok, dapat panggilan tuh. Enggak lama setelah berhenti dari hotel. Hmm. Berhenti dari hotel, bukan berhenti sebenarnya. Kita kan di hotel ini statusnya jadi apa namanya ya? Yang pokoknya enggak ini bukan pegawai tetap gitu kan. Kontraknya Oh, 3 bulan, kontrak. 3 bulan. Oke, oke. Nah, di selang kontrak 3 bulan itu ada jeda 2 minggu. Jeda 2 minggu. Oke. Selang perpanjangan kontrak itu. Heeh. Waktu itu pas jeda tuh nunggu jeda 2 minggu itu dipanggil. Enggak dipanggil, tapi lagi main ke pondok, Heeh. ngobrol-ngobrol lah sama guru kita. Hmm. Tuan Guru Kiai Haji Dr. Muslihan Habib. Masya Allah. Nah, Beliau guru kami juga. ngobrol sama beliau, emang kebetulan kuliah juga di tempat beliau kan. Ditanya, Igo kerja sekarang? Iya Ustad. Di situ gitu cerita. Akhirnya ya udah, mumpung sekarang udah enggak, beliau ngiranya udah enggak kan, stop karena ini, karena udah berhenti. Karena Padahal jeda itu ya, padahal masih jeda padahal kan. cuma jeda kan. Langsung beliau tembak tuh, udah kamu di SMA jadi guru piket gitu kan. Oke. Udah langsung tinggalin hotel, ngambil yang di situ. Nggak pikir panjang. Susah ya. Enggak, Gimana jadi ya? salah gini. Pas jeda itu hotel menawarkan perpanjangan lagi nggak sama lo? Menawarkan. Jadi nggak ada istilah berhenti kan? Itu udah pasti perpanjangan. Udah pasti Udah pasti perpanjangan. perpanjangan. Sampai disuruh mikir dulu kan. Disuruh mikir, besoknya datang langsung tuh. Udah set deal. Wah. Padahal kalau kita ngomongin dunia gitu ya. Betul. Kita ngomongin dunia, perbandingan hotel itu sama ini jauh. Betul. Dengan hotel yang bintang 5 waktu itu gaji hampir ya setiap UMR lah ya. jauh di atas UMR, 3 kali UMR. Wih. Sebenarnya coba ya hitung-hitung nyari barokah lah. Ini dia, Bro. Ini yang bakal gua angkat. Ya. Nah, jadi bentar. Nyari kunci. Sorry ya. Kameramen gue nyari kunci. Nah, terus kenapa lu sampai rela? Oke, karena berkah lah. Cuman ini kan yang jadi permasalahan banyak orang. Ya. Ketika orang itu udah dihadapkan dengan kenikmatan dunia yang sangat besar, punya gaji gede, siapa sih yang nggak mau? Dan semata-mata karena lu itu pengen mendapatkan barokah dari Tuhan Guru kita semua. Nah, ini banyak yang belum mendapati hal itu seperti itu. Kadang gue salutnya sama lu itu seperti itu, gue. Iya, benar. Karena jarang banget loh. Termasuk gue sendiri mungkin masih belum bisa seperti itu. Aku besar kepala, guys. Iya, benar. Kadang kita udah dihadapi sama dunia loh. Dan memang harta itu pun perlu juga. Benar. Harta itu perlu juga. Tapi ada satu kesempatan, satu titik yang membuat lu mau buat merelakan pekerjaan lo itu. Kenapa? Nah, ini sebenarnya. Lanjut. Nah, sebenarnya waktu ngambil keputusan itu disayangin juga sama nyokap kan. Kok kenapa nggak bilang-bilang dulu gitu langsung ambil. Cuma cek nah iya, kenapa nggak bilang-bilang dulu langsung ambil aja, langsung iya aja gitu kan. Oke. Nah, cuma dari NW ini ada sesuatu yang gua nggak dapat di tempat lain. Oke. Di NW ini ya Igo dari sono semenjak SMP. Di sono semenjak SMP sampai SMA. Nah, semenjak SMP sampai SMA itu emang kebetulan Igo bukan orang yang berada gitu ya. Bukan orang yang wah gitulah. Tapi cukup lah. Bahkan SPP pun masih banyak yang nunggak. Masya Allah. Terus? Nah, luar biasanya NW di sini adalah jarang gitu kita nemuin sekolah swasta yang bahkan sampai apa-apa masih diiyain. Contoh SPP kita nggak ada, buku masih dapat, sekolah masih bisa, dan guru itu masih memberikan pelayanan yang luar biasa. Luar biasa. Nah, di situ nilai plusnya NW. Emang dari NW ini 3 kan yang kita pelajarin di NW ya. Pendidikan, sosial, dan dakwah. Betul. Itu yang diajarin dari guru kita Sultanul Aulia Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Betul.
semoga Allah Allah merahmati beliau. merahmatinya. Amin ya Allah. Nah, sekarang nambah lagi nih ekonomi kan. Hmm. Nah, semenjak dari situ terketuklah hati sama NW, cinta banget sama NW. Jadi apapun tentang NW kalau bisa dilakuin, lakuin gitu. Nah, ini teman-teman. Jadi pesan yang sangat berarti juga nih Aduh, buat kita semua. ya. Karena jarang seorang anak muda mendapatkan ketekanan dari orang tuanya, harus kerja begini begitu ya kan. Intinya gaji yang diutamain. Ya, Manusia zaman sekarang. Tapi dia lupa tidak memikirkan kesejahteraan kedamaiannya dia sendiri. bener. Dan lu damai kan sekarang? Ya kalau ngomongin damai, alhamdulillah berasa banget. Berasa ya? Banget. Berasa perbedaannya kita itu ya dalam lingkup pondok, dalam lingkup orang-orang yang soleh. Ya. Itulah yang menjadikan kita itu sebagai orang yang nggak pernah takut akan kesengsaraan dunia Ya. ini. Betul nggak? Benar. Karena ini semua sementara, bro. Yoman. Ini semua itu sementara, nggak ada harganya. Lu dapat harta sekian juta, oke, lu bahagia pada saat itu. Cuman itu sesaat. Benar. Ketika itu habis, lu nggak bisa ngapa-ngapain. Yang lu pikirin bagaimana nambah lagi. Ya nggak ada habisnya. Benar. Sama lah kayak lagu. Apa tuh? Dunia ini hanya sementara. Enggak kayak gitu lagunya. Iya makanya gue kayaknya bukan itu lagu. Kayaknya panggung sandiwara. Oh. Oke, Ya. terus sekarang gue mau nanya Apa tuh? Kesibukan lu nih apa sekarang? Di luar lu menjadi guru piket di NW itu sekarang apa kesibukan? Nah, Sampai lu bisa bertahan hidup lah. Kita ngomongin Oke. secara realita juga lah. Oke. Gimana lu bertahan hidup dengan ya tanpa kepastian gaji yang besar contohnya. Ya. Nah, kita mulai setelah di NW ini berarti ya. Setelah mulai di NW. Setelah di NW itu kan ya emang berasa gitu kan, gajinya jauh. Yang tadinya nikmatin banget duit, sekarang bener-bener mikir gimana caranya hidup. Setelah itulah emang kebetulan dari SMP sampai SMA aktif juga kan, anaknya banyak ikut kegiatan-kegiatan, salah satunya ada teater di NW itu. Betul. Terus banyak kegiatan lainnya, jurnalis juga. Nah, setelah itu dari NW ditarik masuk ke media pondok namanya Sinar 5. Sinar 5. Nah, Sinar 5 ini alhamdulillah udah menasional juga. Betul. Nah, dari situ kebetulan ngajar juga di beberapa tempat, ada teater. Teater itu ya semenjak Covid ini vakum. Oke. Ada teater, terus bela diri juga. Oke. Di samping bela diri ya job-job sampingan, fotografer, ngurut, apapun dah semua disengget. Yang penting hidup gitu kan. Jadi bagi cewek-cewek yang benar-benar nyari laki-laki yang bertanggung jawab dan mau susah dan mau berjuang dari nol, cari yang seperti dia nih, Igo. Ganteng lagi kan? Gantengan gua sih kalau itu. Iya, tapi banyakan saya. Iya sih. Malum, lu kan masih muda ya kan. Iya, Oman. Nah, ya. Tapi lu pernah nggak kok ngerasain titik benar-benar lu ngerasa jenuh, ngerasa kayak pengen, ya Allah kok hidup gue segini-gini aja. Lu pengen ngerasa lebih lah. Ya kalau buat perasaan lebih sih kayaknya enggak ya, karena nggak mungkin. Enggak, emang benar. Karena guru, ya kita punya guru yang luar biasa gitu kan. Betul. Tadi Dokter Muslihan Habib ini. Beliau ngajarin al-harokah barokah. Betul. Selama kita bergerak, di situ kita menuai berkah. Betul. Begitu. Jadi, yang penting niat dulu ya. Bener. Beliau ngajarin itu. Nah, teruslah coba bergerak. Nah, titik jatuhnya sebenarnya bukan karena hidup gue yang gini-gini aja, justru dari NW ini makin luas nih channel nih. Semakin luas pandangan gitu kan. Luar biasa. Karena kalau kita kerja di hotel, kita kerja di sebuah perusahaan, kita ketemu yang itu lagi. Betul. Pagi kerja, sore pulang, malam tidur, bangun pagi kerja lagi. Betul. Terus begitu. Nah, selama di NW ini
ketemu dengan orang-orang yang berbeda setiap harinya, ketemu pengalaman yang berbeda setiap harinya, kerja siangnya ngapain lagi, sorenya ngapain lagi, malamnya ngapain lagi, karena emang tuntutan buat ini kan, Betul. bertahan hidup. Nah itu terus makin banyak pengalaman baru yang kita dapat. Cuma yang dirasain ini semenjak dibilang apa ya, berdakwah enggak juga sih. Pokoknya semenjak jatuhin diri untuk NW ini udahlah pengen full buat NW gitu. Nggak mikirin bagaimana keadaan hidup lo. Yang penting Enggak, jalan aja ya. yang penting ya itu tadi al harokah barokah di situ kan Mm-mm. kuncinya. Cuma semenjak itu tuh rasanya berat gitu. Yang bikin berat karena satu, kita ngidupin sebuah lingkungan, Hmm. lompat dari tempat satu ke tempat yang lain. Ada tikus coy. Sorry, gitar jatuh. Oh gitar. Terus. Kita lompat dari tempat satu ke tempat lain. Gimana caranya kita ngatur waktu. Nah kadang di situ tuh orang ya kan kayak kita megang majelis, terus mereka tuh banyak yang cerita-cerita soal masalah mereka, konsultasi. Alhamdulillah orang percaya ke situ juga, konsultasi ke kita biarpun kita masih bocah. Banyak masalah-masalah rumah tangga yang mereka justru percayain ke kita gitu, cerita. Jadi lu udah menjadi sosok lah ya. Yo enggak juga sih ya. Jadi siluet. Enggak ada bentuknya. Maksudnya sosok orang yang ya mempunyai satu sosok ketokohan lah di satu tempat. Kalau gue dengar-dengar katanya di Tambun. Aduh, yang itu ntar tet aja ya. Di Tambun lu bikin majelis zikir hizib juga. Ya, Setiap malam, setiap malam Jumat. setiap malam Jumat. Setiap malam Jumat ngambil tabaruk dari pondok kita yang di NW Jakarta. NW Jakarta. Nah, ini juga menarik. Gue tahu di Gabus atau di Tambun itu kan dari cerita guru kita yaitu pimpinan di NW Jakarta juga Maulana Kiai Haji Saidi. Beliau bercerita bahwa orang Gabus Tambun ini awalnya itu beringas. Mau Bukan masuk main. mau masuk NW itu harus dengan mental baja Iya, lah. iya. Nah, lu sampai ke tahap itu karena gini, banyak orang berdakwah Benar, lewat media, benar. ya kan? Lewat ya apapun itu, platform apapun. Tapi menurut gue sebenar-benarnya dakwah itu untuk menyentuh hati masyarakat itu seperti lu, Go. Mau. Gimana caranya lu bisa masuk ke ibaratnya kandang singa lah. Ya. Jadi gini ya. Hmm. Yang gua sektor dakwah gua ini ya. Hmm. Bukan sektor dakwah sih. Ya, anggaplah bahasa halusnya begitu. Hmm. Sektor dakwah ini gue milih Deketin. tempat yang emang satu frekuensi gitu. Satu frekuensi sama gua. Dalam artian mereka itu memang enak buat diajak ngobrol. Dan juga enak buat diajak masuk. Betul. Banyak dari kita tuh yang pengen nyari sektor aman, gitu kan. Nah itu sebenarnya gue juga di situ pengen nyari sektor aman dalam hal berdakwah. Karena satu, diakuin emang nggak punya ilmu. Dalam ilmu agama itu jauh di atas senior-senior yang lain. Salah satunya Kiai Kuningan kita ini, jauh banget ilmu gue daripada beliau. Gue ganteng. Iya. Kalau soal ilmu udah pokoknya udah nggak bisa membantah tuh. Enggak. Nah, Terus. karena ngakuin ilmu yang jauh ini, mencobalah pendekatan awal yang penting gimana caranya bisa ikut ngajak orang cuma dengan cara yang berbeda. Gitu. Banyak orang ya, salah satunya yang jadi inspirasi ya kayak UJ. Almarhum UJ. Beliau bisa berdakwah dengan semua kalangan gitu kan. Betul. Nah, di Tambun ini alhamdulillah NW udah masuk daerah Bekasi. Terus cuma untuk Tambun sendiri masih jarang gitu yang kenal hizib. Itu yang disayangin. Tambun masih jarang kenal hizib, cobalah masuk. Kebetulan ada senior juga di sana, Ustadz Sidi. Coba masuk di sana. Nggak gampang sih emang, niat awalnya itu pengen narik ya orang-orang yang emang gimana ya, banyak orang yang pengen tobat gitu istilahnya ya. Pengen menjadi lebih baik cuma nggak tahu caranya. Atau kadang mungkin mereka pengen menjadi yang lebih baik cuma begitu masuk ke yang langsung udah baik risih. Masuk ke dunia kayak majelis, langsung masuk ke majelis, didatangkan dengan sosok yang menurut tanda kutip ya, iya, kemana-mana itu harus
bersorban, Nah, bersarung, iya kan. kokoan gitu. Jadi Untuk mereka sendiri takut datang, gitu ya. mereka datang ke ulama itu mereka malu. Betul. Heeh. Betul. Karena minder lah gitu kan. Ya, Minder. ilah gue siapa sih masa datang ke ulama gitu. Takutnya kesannya ketika gue datang ujung-ujungnya gue cuma dinasehatin doang. Nah, gitu. Nah, Nah, cobalah ngerangkul orang-orang yang seperti ini nih, yang hmm, doyan minum, yang doyan itu niat awalnya begitu kan. hmm, Alhamdulillah ternyata berjalan. oke. Di Tambun ini berjalan udah dari bulan 10 Oktober. 10 Oktober. Dari 10 Oktober sampai sekarang alhamdulillah jalan. Luar biasa. Itu coba merekrut teman-teman yang seperti itulah. Nah, Nah, emang bener meskipun Tambun ini lokasinya dekat sama NW, nggak gampang perjuangan. pasti, Uh-uh. pasti. Awal-awal mulai hizib pernah sampai dicegat orang. Wis, gimana tuh? Soalnya kemanapun lu pergi kayaknya aman coy. Soalnya dia ini sabuk hitam nih, taekwondo. Dia sabuk hitam taekwondo dan apa ya? Itu salah satu kelebihan lu kok. Bener, kadang ya kita nggak perlu nyerang duluan kan. Iya. Cuman itu kan buat pembelaan diri kita. Ketika kita diserang orang ya kita harus bela diri dong. Iya. Nah, gimana tuh ceritanya pas lu dicegat itu? Nah, ya. Ini nggak pernah cerita juga sebenarnya ke orang nih, yang bagian dicegat ini. Waktu itu pertama kali hizib. Nah, kebetulan memang kalau nyampe Tambun itu pasti pulangnya malam mulu. Pulang malam dulu. Pulang malam terus karena kita selesai hizib itu jam 10, ngobrol juga sama teman-teman yang lain kan, kita saling sharing, cerita-cerita segala macam, itu kelar-kelar bisa jam 11, 12, jam 1. Nah, waktu itu kebetulan dapat pulang jam 2 tuh. Dapat pulang jam 2. Tiba-tiba kita ngelewatin ada area memang katanya rawan. Oke. Nah, Daerah Babelan bukan? Bukan ya? itu masuknya sebut nama daerah gini. Iya nggak apa-apa. Ya, Kampung Turi namanya. Kampung Turi. Itu udah daerah gabus tuh, daerah Tambun. Masih masuk daerah situ. Oh. Sekitar 2 kilo lah. Oke. Dari Tambun itu. Terus. Disitulah cegat tuh. Nggak tahu juga masalahnya apa, tiba-tiba dia nyuruh minggir, main pukul. Lu sendirian? Sendiri. Dia berapa? Berempat. Wih, terus? Ya alhamdulillah masih dapat lindungan dari Allah, masih dapat doa juga dari kiai kan, jadi selamat masih hidup sampai sekarang. Nggak, gimana ya, untuk ini mungkin pesan juga untuk teman-teman, sampai sekarang aja nih daerah Bekasi itu masih terkenal sama rawannya. Belum lama ada begal di Teluk Pucung, Sumarekon juga itu kan kalau malam ya kan, walaupun kota dia kan. Iya benar, masih banyak lah. Nah, masih rawan. Jadi buat teman-teman kalau misalnya mau lewat itu ya lihat-lihat jam 1, lihat-lihat lingkungan juga. Kalau misalnya ada yang aneh-aneh udah ngebut aja lah. Betul. Kan nyari aman. Nyari aman. Cuma kebetulan gue punya motor yang gak support. Gak bisa ngebut. Jadi daripada mati konyol, cobalah ngelawan kan. Sepukul 2 pukul bismillah gitu. Terus pas lu lagi berantem tuh gimana bisa ngelawan 4 orang itu? Ya gimana ya? Ya logikanya begini. Kabur nggak dia? Ketika kalah nih jebret sama lu, kabur nggak dia? Hebat banget gua kesannya. Logikanya begini ya. Nyawa kita diminta, mau ngasih sayang gitu loh. Benar. Jadi daripada mati sia-sia, yang penting usaha dulu lah. Betul. Jadi bilang tiba-tiba langsung kalah nggak juga. Hebat banget. Usaha dulu. Alhamdulillah mereka minder. Udah pergilah gitu. Tiba-tiba mereka kayak langsung anjir nih orang wah dia sendiri aja begini, apalagi dia bisa jurus Naruto ya kan. Rasengan tuh. Benar. Oh iya. Oke, singkat cerita jadi kayak gitu ya. Singkat cerita gitu. Itu perjuangan awal ya begitu, pernah sampai dihadang. Terus ya kesini-sini alhamdulillah lah enakan. Begal sekali, 2 kali, 3 kali pernah ngerasain. Luar biasa. Ya udah deh, kalau gitu kita tutup dulu part 1 nih. Oke. Lanjut part 2 nanti ya. Iya sayang. Jadi teman-teman semua, inilah pengalaman hidup dari seorang Meigovic Suparta, seorang
Emang rada gak Nyangkut boleh. tak? Dari tadi aturan lu ngomong gitu dekat mic. Oh, Jadi oke. gue, nah, jadi gue, Halo. tapi jangan nempel juga, Oke. keprek, basah ntar deh kan. Nah, jadi teman-teman semua pikirkan gimana kalian itu mempunyai jiwa dakwah yang tinggi, jiwa keagamaan yang tinggi untuk membela agama ini yang tinggi. Bukan semata-mata karena dunia. Dunia itu perlu, tapi bukan menjadi pokok utama. Karena yang menjadi pokok utama itu adalah ketenangan hati, Yoman yang bisa membawa kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, pada orang-orang soleh. Maka dari itu, sampai ketemu di part 2 nanti. Wallahul muwafiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.